Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Pada saat ini kita di tempat ini ibadah kedua. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menyanyi atau menyembah satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di tempat ini. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Ajaib nama Bapakku datang kepadamu, Bapakku datang. Amin, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Ku percayakan, glory bagimu Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan. Haleluya. Hidupku, Bapa, ku datang padamu pada hari ini. Glory, haleluya. Seudang sidang jemaat berdiri semua, haleluya. Glory, haleluya. Bapakku datang, amin, haleluya. Menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan. Glory, haleluya. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin, haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
haleluya. Glory, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ku nyanyi haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, luar biasa kau Tuhan. Perbuatanmu lagi ku nyanyi haleluya. Alamas ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat Tuhan. Kau hebat di hidupku, di hidupku, haleluya. Hidupku, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. 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 Pujian bagimu, Uriah Rasih. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, karena-Mu telah layakan, amin, hidupanku. Terima kasih Tuhan. Udah lama-lama. Amin. Lukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya.
Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Nyata kebenaran firman-Mu sementara digenapi. Di masa-masa yang sukar ini sedang terjadi, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, kami boleh melihat bahwa kegenapan firman-Mu sementara terjadi di muka bumi ini Bapa. Haleluya. Mari kuatkan kami terus. Kami percaya dalam setiap pertemuan kami, dalam setiap ibadah kami, di mana ada firman-Mu yang disampaikan Tuhan, kami senantiasa dikuatkan Bapa. Kami semakin bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini, untuk ingat akan Engkau selalu depan kami Bapa. Mari Allah Roh Kudus berkarya terus di tempat ini Bapa. Pakai semua yang melayani Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, singers, para pemain musik, semua yang melayani sebentar, biar semua tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya, biar jadi seturut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah kita dibuka dengan doa. Biar sidang jemaat tetap duduk. Ada satu pujian, penyembahan bagi Allah. Allah Roh Kudus hadir di tengah ini, hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Jemput kita berdiri semua. Rohku, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku Tuhan. Haleluya. Jelikanku, jamalah Tuhan, jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi Allah Roh Kudus, glory bagi nama-Mu Tuhan. Allah Roh, penuhi kami semua. Ya pada pagi hari ini menjelang siang Tuhan. Glory, haleluya. Ku rindu selalu Tuhan. Rindu Kau selalu hadir dalam hidup ini Tuhan. Glory, haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ku rindu hadirat-Mu.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sidang jemaat tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian giran-giran. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya acak membagikan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini glory, hari ini itulah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. Belenggu dosa haleluya, glory, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin, membangkitkan, haleluya, dan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini glory, hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. Belenggu dosa baru tercurah, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Oleh darah
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Glory, kita tetap berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Allah. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Ya lama, 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 lama. Kuria lama, lama, lama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kurang mama sekian lama. Dia lama, lama, lama. Haleluya. Seperti ruh saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Haleluya. Hatiku tak tahan. Oh haleluya. Bagaikan tanah gersang Tuhan. Ya lama tak kaya payah. Haleluya. Glory, glory, glory. Katanya demikianlah hidup kami Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan, seperti rusak yang haus Tuhan. Haleluya. Seperti rusak yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu, bagaikan tanah gersang Tuhan, menantikan hujan. Haleluya. Tanah gersang nanti datang yang hujan. Oh, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang tahu keberadaan kita. Haleluya. Hatiku ada yang nyawaku
Tuhan kami, ketika kami boleh berada dalam dekapan kasih-Mu. Kiranya perkenanan ya Tuhan, boleh layakkan kami ada di hadirat-Mu. Pujian dan penyembahan telah kami naikkan dan persembahkan ke hadirat Tuhan. Dan itu merupakan dupa yang berbau harum, yang senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuknya Tuhan, terima kasih. Tiba saat kami akan masuk dalam sesi pemberitaan firman Allah. Tuhan tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, umat-umat-Mu yang siap mendengarkannya. Kami selalu terbuka hati, kami sangat bersyukur kelimpahan berkat-berkat-Mu khusus dalam pemberitaan firman Allah begitu indah dan melimpah di akhir zaman ini, sehingga boleh membentuk kehidupan kami anak-anak Tuhan, memiliki iman yang tangguh dan teguh. Rohani kami makin diperkaya untuk mengenal segala kasih Tuhan. Terima kasih, pujian hormat bagi Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Haleluya, shalom. So, makan pagi semua. Semangat dong, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Kita akan masuk dalam firman Allah dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 dan 15a. Kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai 15a saja. Ya, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita akan baca dalam hitungan ketiga. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai 15a. 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sampai sekian, terima kasih, silakan duduk kembali. 2 ayat yang saya kutip dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ini, pasal 1, pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Kita lihat perikop judul Naaman disembuhkan. Ini kisah tentang seorang panglima tentara, seorang jenderal di dalam kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah merupakan sebuah kerajaan yang kuat pada zaman dulu. Pada zaman sebelum Kristus, kira-kira tahun 700-an begitu, 700-800-an atau lebih sedikit. Karena sesudah Daud, kalau Daud kita ingat betul, dia punya masa kehidupan Daud dan Saul itu 1000 tahun sebelum Kristus. Jadi Raja Ahab, ada raja-raja berikut Rehabeam dan seterusnya, itu mungkin sekitar tahun 900-an ini kisahnya. Kalau ini kisah terjadi di dalam kerajaan Ahab, pemerintahan Ahab, kalau tidak salah. Namanya tidak disebut raja siapa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Raja Aram atau Syria menjajah Israel, maka seluruh kekayaan Israel dirampok. Bait Allah dijarah. Bahkan raja atau kerajaan Israel harus membayar upeti, persembahan kepada raja yang menjajah, raja Syria. Dan kita tahu raja Syria adalah seorang raja yang sangat bengis, kejam terhadap musuh-musuh atau jajahannya. Dan oleh karena itu, setiap jajahan mau ditaklukkan secara diktator, secara kekerasan. Namun demikian Allah tidak mau ditundukkan. Walaupun kerajaannya di bumi boleh ditundukkan, tapi Nabi Allah atau umat Allah atau
kerajaan Allah di bumi tidak bisa ditundukkan oleh kekuasaan dan kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kisah ini mulai dari Jenderal Naaman yang sakit kusta. Karena di dalam perikop tadi judul Naaman disembuhkan. Naaman ini di dalam rumah tangganya ada seorang disebutkan pembantu, budak, remaja. Ya mungkin usianya sekitar 15-an, 16 tahun. Kalau remaja ya. Lalu dia diperbantukan sebagai seorang pembantu rumah tangga di rumah Naaman. Dia dijajah, ini tawanan ini. Jadi ada orang ditawan, dijadikan budak sesuka mereka, dan ada satu perempuan ini tidak disebutkan nama juga, ada menjadi pembantu rumah tangga di tengah-tengah keluarga Naaman. Saya memprediksikan atau saya asumsikan ini perempuan ini remaja yang lincah, yang rajin, yang aktif. Jadi dia tidak sebagai seorang remaja perempuan yang malas, minder karena mereka adalah orang-orang dijajah lalu merasa tertindas di tengah-tengah kerajaan Syria. Ada di rumah tangga Naaman, nampaknya dia karena dia begitu baik, rajin sehingga membuat respon yang baik dari nyonya Naaman. Jadi mereka terjalin hubungan yang percakapan yang bagus. Ada hubungan yang intim. So, terjadi cerita, gadis ini bisa bersaksi kepada ibu Naaman, istri Naaman. Ibu, kalau kita orang punya bapak Naaman ada di tanah Israel, di Samaria, di sana ada seorang abdi Allah, seorang nabi Tuhan, namanya Elisa. Dia bisa menyembuhkan sakit kusta, banyak sakit penyakit, banyak mujizat yang dia lakukan. Coba pergi ke sana. Nabi Tuhan itu dipakai Tuhan, hebat dia. Naaman punya istri, mendengar kesaksian dari anak ini dia tergerak, tersentuh hatinya, ingin supaya Naaman disembuhkan. Kalau dicerita kepada Naaman merasa, oh kalau begini apa salahnya? Apalagi kerajaan Israel, kerajaan yang dijajah oleh Syria. Jadi mereka takluk kepada Naaman juga. Jadi pergilah Naaman sambil membawa sebuah surat rekomendasi pengantar dari raja Syria kepada raja Israel. Sampailah mereka di Israel. Ketika sampai di Israel, Raja Israel membaca surat dari Raja Aram ini, berbunyi singkat. Setibanya engkau membaca surat ini, sembuhkanlah Jenderal Naaman yang sakit kusta. Biasa orang kalau menjajah tidak banyak basa-basi, tidak banyak kata-kata untuk menyanjung dan sebagainya. Membaca surat ini, Raja Israel kaget, terkejut, shock, bahkan dia marah. Kurang ajar ini Raja Aram. Ini karena dia bukan di muka-muka, dia sesama lingkungan Israel saja. Bahasanya kira-kira seperti itu, kurang ajar dia ini. Mau cari gara-gara dia apa kita ini? Kira-kira kita Tuhan Allah mau bikin sebuah orang sakit kusta? Nah ini, kita lihat ini raja punya rohani sangat cetek. Dia di Israel, dia punya nabi-nabi Tuhan. Elisa di Samaria, menyembuhkan orang begitu rupa, membuat mujizat. Tapi dia tidak tangkap ini berita itu, dia tidak tahu. Apa berita yang dia dengar setiap hari? Mungkin cuma soal politik, soal ekonomi dan sebagainya. Jadi soal rohani, padahal dia orang Israel. Dia tidak mengerti ada gerakan-gerakan Allah yang hebat di dalam kerajaannya. Ada sebuah orang nabi yang dipakai Tuhan. Sampai di luar negeri saya boleh tahu. Tapi di dalam negeri, dalam kotanya, satu kota dia tahu. Ini kan aneh.
Berarti ini raja luar biasa, rohani sudah tidak ada perhatian lagi. Berita ini sampai kepada Elisa. Elisa bilang, mari kemari, suruh dia datang kemari. Itu Naaman. Datanglah Naaman. Dia datang dengan pasukan, berkuda, bahkan dia bawa hadiah. Rombongan mungkin kalau satu kali jalan begitu paling tidak 10 orang. Sampai di rumah Elisa bukan Elisa yang jemput. Elisa cuma suruh dia pembantu. Dia bilang kepada Naaman, suruh dia pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Suruh dia colot 7 kali, dia akan sembuh. Naaman dengar ini berita ini, dia marah. Dan dia marah. Kenapa dia marah? Karena biasanya kalau seorang pembesar datang ke sebuah kerajaan, apalagi kerajaan negara yang dijajah oleh dia, pasti ada sambutan yang sangat luar biasa, sangat meriah. Ininya tidak ada, sepi semua. Bahkan mau sambut Pak Naaman cuma satu pembantu, Elisa pembantu, bilang pinjau anak mandi di Yordan karena sembuh. Kurang ajar, dianggap kita siapa ini? Kan begitu. Coba putar DP pasukan mau pulang. Tentu dia punya rencana. Setelah dia kembali ke Syria nanti kita kirim pasukan kalau kita tangkap Batu Raja. Kita kurung pada dia atau kita mau bunuh pada dia. Seperti itu. Dalam keadaan begitu, Naaman dinasihati oleh DP pengawal, DP pengikut, pembantu. Tuhan, DP nasihat siapa tahu betul. Kalau Tuhan sembuh, kalau Tuhan boleh sembuh, coba dengar. Naaman pikir ya betul juga ya. Dia pikir. Nah ini satu hal yang indah juga dapat kita perhatikan. Jadi kalau ada segala sesuatu, berita yang kita terima, jangan cepat-cepat kita naik respon dengan negatif. Coba kita orang lihat. Seperti tadi kan kalau Naaman marah dia pulang, dia tidak terima berkat. Tapi coba lihat, karena ada pembantu bilang, Tuhan, coba sabar. Coba Jo. Gimana dia di Yordan? Siapa tahu sembuh, siapa tahu. Mau coba kan tidak salah. Nah, mendengar pada pembantu. Degi, sampai di Yordan, tadi pagi saya khotbah sama dengan ini. Saya lupa sentil hal ini. Di dalam satu gereja, kalau khotbah, minggu lalu saya lupa kasih tahu sama pendeta Araro supaya khotbah sama. Waktu saya di Jakarta tahun 90-an, saya suka khotbah sama gereja di Jakarta dipanggil. Lalu waktu itu saya khotbah di Muara Karang, itu pendeta John Develope gereja, ketua umum sekarang. Dia ada 2 gereja, di Muara Karang dan Taman Aries. Taman Aries itu tanah yang dikorbankan, gereja yang dikorbankan, tanah dan gereja dibikin oleh, dulu kan ada itu pemain sinetron, pemain tonel, film, orang Tionghoa, dia bernama Tan Cheng Bok. Ya. Tan Cheng Bok ini jemaat pendeta Weol bersaksi, karena dia ada masalah, ada sakit mungkin sampai sembuh kong, jadi jemaat dia, jadi itu gereja, tanah dikasih dan bangun gereja. Kan 2 DP gereja. Jadi Muara Karang, Taman Aries. Saya khotbah di situ, dia bilang, "Brur, kalau khotbah jangan khotbah lain di sana." Oh, iya apa? Supaya jamaat makanan sama. Jamaat DP menu sama. Jangan beda-beda. Ya toh? Sama gini kita di rumah. Kita mau kasih makan kita mau anak, semua DP menu sama. Jadi begitu dia bilang, "Oh, saya berbaik." Jadi harus sama. Jadi pagi punya menu dan menu ini sama. Jadi setelah sampai di Sungai Yordan yang aman ini, dia marah lagi. Karena ternyata air Sungai Yordan yang dia mau colok akang, dia mau celup, mau mandi, kotor, keruh, kuning. Dia bilang kurang ajar. Kasih mandi pak kita di sini. Kalau kita bilang kok kita mandi di Syria, ada sungai Abana dan Parpar. Wah, DP air bukan memperjernih. Kenapa kesuruh mandi pak kita di air kotor ini?
DP membantu lagi nasihat. Tuhan, coba aja, jangan marah. Siapa tahu Tuhan sembuh? Ya betul juga Nah, dia ikut masuk. Dia buka dia punya baju kebesaran. Ada DP pet kan, dia datang kemarin tidak mungkin pakai baju biasa, pakai baju kebesaran, jenderal. Dulu DP pangkat di sini itu DP apa namanya itu? Tanda pangkat di bahu ini besar tuh ada DP lin itu dulu. Tanda kebesaran dia pergi ke sana sampai di Yordan dia mulai buka. Ini cerita bagaimana kita orang kalau ilustrasi ketika kita mau tunduk di hadapan Allah segala kebesaran kita orang harus dicopot. DP pet dia lepas, DP baju dia lepas, tinggal baju dalam. Dia masuk ke dalam air. 1 kali biasa, 2 kali belum ada perubahan, 3 kali tetap juga, 4 kali terus sampai 5 kali, 6 kali biasa-biasa. Tapi dia tetap colok karena bilang 7 kali mesti kena. 7 kali luar kemari dari air, airnya kotor. Tetapi ketika dia patuh kepada firman Allah, dia pekuli Alkitab bilang seperti bayi pekuli. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau ciptakan segala sesuatu jadi baru. Aman sembuh. Luar biasa dia bersuka cita. Dia kembali kepada Elisa. Dia bawa hadiah banyak. Emas banyak. Kalau kita baca di dalam kisah ini, DP hadiah ada berapa ribu talenta, 6.000 talenta dan perak dan pakaian-pakaian yang berharga. Jadi pernah ada hamba Tuhan rekeng dengan jumlah kira-kira 10 tahun lalu, itu jumlah hadiah itu talenta yang 60 sikal emas, 6.000 sikal emas, itu jumlahnya kalau diuangkan itu bisa jumlahnya puluhan miliar. Begitu kalau kerajaan yang memang mau kasih hadiah kepada kerajaan lain, dia tidak mau hadiahnya itu nanti dicemokan orang atau orang pandang enteng, dia besar dia jumlah. Tapi setelah bawa kepada Elisa, Elisa terima tidak. Sama sekali dia mau terima. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini dalam proses penyembuhan Naaman. Dia melangkah dari satu langkah kepada langkah berikutnya. Tuhan pimpin kepada dia. Bukan supaya dia tonjolkan, dia tunjukkan kebesaran sebagai seorang panglima Syria. Dan dulu seorang hamba Tuhan, seorang nabi, dia pride, dia punya harga diri, dia harga di hadapan Tuhan tentang menonjolkan kewibawaan Tuhan besar sekali. Kalau banding dengan sekarang, kalau saya tidak berani kalau jenderal datang mau kita bilang disuruh begini. Bahkan kita bilang pemimpin besar kita orang juga tidak ada begitu berani begitu. Coba misalnya seperti jenderal siapa sekarang, jenderal kita Indonesia siapa, misalnya taruh katalah, mau datang pak kita orang, urusan apa ada, kita berani tidak sambut, wah orang akan bilang apa pak kita orang, tapi dia nabi dulu, dia menunjukkan karena apa, Syria menjajah Israel. Negara boleh dijajah, tetapi roh tidak bisa dijajah. Harga diri tidak bisa dijajah. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Elisa. Elisa mau supaya ngana mau perlu pak kita orang, ngana mau perlu Tuhan punya kuasa. Kita nyana mau popo, ngana mau sio-sio, ngana mesti tunduk. Pergi mandi di Yordan. Dia sengaja tidak keluar. Bukan dia memang kebetulan tidak keluar, sengaja tidak keluar. Bukan Elisa tidak tahu tata krama, dia tahu tata krama, tapi dia mau mengajar orang. Kalau mendapat datang kepada Tuhan, jangan bawa pride, jangan bawa harga diri, jangan bawa kebesaran. Bawa hati yang rendah. Bukankah di dalam Yesaya bilang, 55, Yesaya 55 ayat 8. Coba tolong tanya.
sorry bukan itu. Di 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terus ayat lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi kalau kita merendahkan diri, belajar rendah hati. Bukan kita tunduk kepada manusia, terutama kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan yang maha kuat. Supaya kita akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Haleluya, berita muliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kita anak Tuhan, gereja Tuhan selalu dididik hari demi hari, saat demi saat. Untuk bagaimana kita bisa membedakan sistem duniawi dan sistem rohani. Kalau sistem duniawi tentu kita tidak bicara mempersilahkan, tidak. Yang sudah biasa terjadi dan ditempuh dengan berbagai macam cara. Bukan hak saya untuk menghakimi. Tapi kita bisa nilai sendiri apa yang benar apa tidak. Kalau sistem dunia bagaimana kalau orang mencari kedudukan? Di dalam kontestasi yang terjadi hari-hari ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Mulai tingkat presiden sampai gubernur, bupati. Kalau mau pilih-pilih, apa yang terjadi? Kasak kusuk, ya, hoaks, berita-berita saling menjatuhkan, belum lagi macam-macam. Tetapi kalau Tuhan mengangkat bukan cara demikian. Cara Tuhan adalah cara yang rohani. Demikianlah kita lihat Tuhan bilang kita harus rendahkan di bawah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena pada satu saat nanti kita Tuhan akan tinggikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi saya angkat tentang Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus ketika Tuhan suruh pergi ke Nineve, dia tidak mau. Nineve kan adalah ibu kota Syria. Karena apa? Kita dulu tidak tahu kenapa dia tidak mau. Tapi ternyata karena Yunus ada perasaan nasionalisme yang kuat. Kita mau Tuhan bagaimana ini? Masuk di akal ini enggak? Syria aja pakai orang, dia begitu jahat, begitu bengis, rampok, bunuh. Kok baru Tuhan mau bilang disuruh selamatkan itu kota Nineve? Enggak masuk akal. Dia lari. Apa Yunus berhasil lari? Tidak. Tuhan bilang ngana. Cuma sayang itu ngana pohon jarak itu kita kasih kering satu hari dalam satu saat untuk menundukkan kebesaran kuasa Tuhan. Kok ngana ini kota Nineve penduduk 120.000 jiwa mau diselamatkan ngana marah. Ngana tidak mau. Coba pikir itu. Kalau kita baca kisah Yunus cuma 4 pasal. Pasal yang terakhir setelah Yunus diselamatkan Tuhan keluar dari perut ikan dan dia menginjil di kota Nineve. Dan sesudah itu dia pulang di satu kampung. Dia kesel karena Tuhan sudah selamatkan Nineve. Walaupun dia sudah melaksanakan, tapi dia kecewa betul. Lalu Tuhan kasih, dia lari di satu pondok. Di pasal 4 dia duduk. Sampai tengah hari panas sekali dia, tetap hati sakit dia. Tapi Tuhan sayang, Tuhan kasih tumbuh dalam satu saat saja pohon jarak. Besar, berindang, tutup dia di situ. Sesudah itu tidak lama Tuhan kasih kering. Yunus rasa sayang. Itu pohon jarak Tuhan suka kasih kering. Nah Tuhan kasih umpamakan itu. Ini cuma pohon jarak ini cuma benang mati ini ngana sayang. Penduduk Nineve yang begitu perlu diselamatkan 120 jiwa ngana tidak sayang. Tuhan buka cakrawala pemahaman orang. Jadi keselamatan jiwa itu penting di hadapan Tuhan. Jadi sudahkah Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih? Hari-hari ini juga di samping pergumulan dan perjuangan kita, doa-doa kita. Apa kita tetap masih berdoa untuk saudara-saudara kita? Jiwa-jiwa yang masih tersesat, masih belum diselamatkan? Apakah ada seperti itu?
Mudah-mudahan kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali firman Tuhan mengajak kepada kita pagi hari ini. Ketika kita mau menghadap Tuhan, memperoleh sesuatu, prestasi, berkat dari Tuhan, perlu kita belajar rendah hati. Tunduk kepada kekuasaan dan kehendak Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Siapkan hati kita semua. Syukuri firman Tuhan. Rohmu yang hidup, jemaat diundang berdiri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia yang kita hidup dan diami sekarang ini adalah dunia yang penuh dan ketat dengan persaingan-persaingan. Walaupun demikian, kita pun harus berjuang, kerja keras, dan berdoa. Tapi tidak lepas dari semua itu, kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ketika kita mau belajar rendah hati, maka kita tahu ada maksud-maksud Tuhan di setiap momen, peristiwa, kejadian yang kita alami, supaya kita akan mengerti betapa baik dan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan. Setengah suara. Luar biasa Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Hati kami Tuhan, apalah kiranya ada di dalam hati kami sesuatu yang menyimpang, tidak berkenan, mau mendahului rencana Tuhan, mau meninggalkan diri kami melampaui batas. Sekali lagi, angkat tangan kita semua. Anak umat-umatmu sekarang sedang berserah kepada Tuhan oleh kuasa hadirat-Mu. Memberkati kami semua Tuhan. Kami tahu kami belum sempurna, banyak kekurangan, tapi oleh kasih dan berkat-Mu, kami rindu Tuhan dibaharui oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Dan di altar-Mu kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan semua.
Dan sekalian bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi remaja. Dan saat siang ini ada di hadirat Tuhan. Dengan penuh tekun mendengar firman Allah. Bahkan telah memuji menyembah kepada Tuhan. Adalah berkat firman Tuhan. Menjadi tertanam dalam hati yang baik. Hati yang subur. Hati yang melimpah dengan buah-buah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ampun atas salah dan dosa bahkan kekurangan-kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kepada pemimpin pujian kami serahkan. Puji Tuhan, sebelum kita meletakkan korban persembahan, kita akan berdoa nanti. Mari kita setelah doa kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa mengajarkan kami Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang rendah hati Tuhan. Selalu berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan meletakkan korban persembahan. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi. Memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha kami. Tuhan balas berkat berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan meletakkan korban persembahan. Satu pujian, ku diberi kuasa. Kuasa Raja Mulia, pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, merisau hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa Raja Mulia, musuh bawakan. Pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Bila ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, merisau hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kerjaan
selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk sepanjang minggu. Masih seperti biasa ya, belum ada ibadah-ibadah komisi untuk sementara ini. Dan hari Kamis tanggal 25 Juni ada 2 beston di rumah masing-masing jam 7 malam. Ada firman Tuhan, nanti orang boleh dengar di dalam rekaman. Firman Tuhan dilayani oleh Ibu Nini. Hari Jumat tetap ada doa puasa, tetapi masih untuk sementara masih diadakan di rumah masing-masing, mulai jam 6 pagi sampai 4 sore. Hari Sabtu 27 Juni ada latihan musik dan singer, mulai dari jam 4 dan jam 5 karena ada 2 sesi yang akan melatihan jam 8 dan yang sesi ibadah jam 8 dan sesi ibadah yang kedua yaitu jam setengah 11. Hari Minggu kembali kita dapat beribadah lagi seperti hari ini, ada 2 sesi ya, mulai dari jam 8 dan jam setengah 11. Dan ibadah Minggu 28 yang melayani untuk jam setengah 11, WL Ibu Yanti, singer Ibu Medi, Ibu Mimi, Ibu Ebi Padang, Bapak Brian. Penerima tamu Bapak Eli, Ibu Iren, Saudara Yansen, Saudara Oni. Puji Tuhan, inilah pengumuman gereja dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kepada pemuda Yansen, ulang tahunku ada karena anugerah Tuhan. Mari di depan. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Keyboard sendiri. Bapa Sorgawi, saat ini di altar Tuhan sedang sujud bersimpuh seorang anakmu, pemuda Yansen, yang telah diberkati Tuhan ke taman usia pada tanggal 15 Juni yang baru lalu, membela usia ke-39 tahun. Semua dalam perjalanan hidup kekasih anakku ini adalah pertolongan Tuhan. Sebab itu dia tidak lewatkan kesempatan yang ada. Dia bersujud simpuh, bersyukur, membilang Tuhan baik, seraya memohon berkat-Mu. Hamba-Mu tidak punya berkat, tapi berkat datang dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, tercurahlah berkat Tuhan ke atasmu dari saat ini sampai selama-lamanya, serta membimbing hidupmu hari esok, bulan depan, tahun berikut, dalam perjalanan yang masih panjang. Kau tetap setia kepada Tuhan dan jauhkan segala mara bahaya, penyakit dan celaka. Hal-hal yang tidak diinginkan mudah menimpa. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
hari depan, hari esok, hidupmu, rencanamu, rancanganmu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong semua dan semua jadi hormat nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemuda Jansen, hambamu sedang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Dan terima kasih buat semuanya. Oleh kasih anugerah Tuhan kita beribadah. Tuhan sudah tolong kepada semua yang melayani. Usher. Sekarang sudah tidak ada kolektan ya. Kepada semua singers, WL, pemain musik, keyboard, bass, drum, gitar, semua yang beribadah pada siang ini juga memuji memuliakan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita semua jasmani rohani. Terpujilah Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini mengucap syukur kepada Bapak. Bapak terima kasih. Jangan dulu berdiri, nanti saya panggil. Berdiri sama-sama. Lagi, tangan kita angkat tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah dan kasih-Mu. Kami hanya dapat berkata terima kasih Tuhan baik. Bahkan ibadah kami dalam anugerah kasih Tuhan. Pakaian Tuhan kepada pemimpin pujian, singers, usher, overhead, sound system, pemain musik, keyboard, bass, drum, gitar, semua anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan telah memberi persembahan-persembahan yang baik dalam bentuk materi, korban tatangan, korban syukur, korban musik, milik Tuhan, semua telah dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkati secara berlimpah-limpah. Karena Engkau memiliki kekayaan harta tak berkesudahan. Terima kasih. Usai ibadah kami akan meninggalkan tempat ini. Namun kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Olehnya hentar pimpin perjalanan kami pulang, jauh dan dekat. Berjalan kaki ataupun ada kendaraan. Dari seputar peta, terus Enawira, Likuan, Tabungan Lama, Naha, bahkan sampai Tahuna. Tuhan pimpin, boleh tiba dengan aman dan selamat ke kediaman kami masing-masing. Tuhan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Terangkan tangan, kita menerima berkat dari Bapa. Kekasih Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari kita pulang dan kembali ke tempat kediaman kita, rumah masing-masing, dengan membawa damai sejahtera Allah. Dan kiranya berkat-berkat yang indah dan limpah dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Haleluya, rahmat Allah. Selamat siang, selamat kita pulang.